Setiap minggu, anak-anak ini datang dengan sukacita. Mereka belajar mengenal Tuhan Yesus, bernyanyi, dan bertumbuh dalam iman. Kami percaya, anak-anak Tuhan layak mendapat tempat yang nyaman, aman, dan penuh kasih untuk bertumbuh. Karena itu, GBI Lembang sedang mempersiapkan ruang sekolah minggu yang baru dengan 3 ruang kelas tambahan, 2 toilet anak, serta area penerima yang menjadi ruang bermain dan belajar bersama. Mari kita wujudkan bersama, karena setiap batu yang kita bangun hari ini adalah warisan iman bagi generasi yang akan datang. Ya, selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, bahwa Indonesia pernah berada dalam masa kegelapan atau berada dalam masa awan yang gelap selama kurang lebih 350 tahun. Jadi ini berapa generasi itu ya? 3-4 generasi. Indonesia mengalami masa yang begitu suram karena berada di dalam awan yang begitu gelap. Tetapi kita melihat perjuangan para pahlawan di masa lampau yang dengan gigih, dengan berkobar-kobar, mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Indonesia keluar dari masa kegelapan, Indonesia keluar dari awan yang gelap. Tapi sayang, setelah 81 tahun, hari ini, besok tepatnya, ya, hari Senin, Indonesia sudah dibawa keluar dari gelapnya awan. Tapi hari-hari kita melihat justru Indonesia sedang berada lagi di masa-masa yang sulit, yaitu masuk di dalam awan yang gelap lagi. Kita terus doakan supaya Indonesia segera kembali lepas dan keluar dari awan yang gelap. Amin. Ini menjadi beban doa kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain ketika kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita yang masih ada dalam kegelapan awan ini, kita harus mulai juga mengevaluasi diri kita. Adakah kita memiliki sebuah komitmen yang sama, kita memiliki sebuah tujuan yang sama, kita memiliki mimpi yang sama bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Amin. Kemarin Pak Presiden mengungkapkan motonya Indonesia saat ini. Ada 3 poin, ada yang ingat atau ada yang memperhatikan? Indonesia apa kemarin? Wah, kayaknya enggak ada nih. Parah, inilah susah saudara. Kita mau masuk bersama-sama, sulit untuk kita bisa Indonesia makmur, Indonesia apa ya kemarin ya? Saya juga lupa selintas saja juga. Tapi yang saya ingat Indonesia makmurnya yang paling. Jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saudara. Tapi sayang untuk mencapai Indonesia makmur ini dibutuhkan sesuatu yang lebih daripada itu. Ya, lebih dari apa yang sekarang terjadi, lebih dari apa yang sekarang diputuskan. Nah, sekarang kita kembali kepada orang-orang kita sendiri, gereja Tuhan. Nah, apa peranan gereja Tuhan atas bangsa dan negara kita Indonesia ini? Lalu
kalau kita merasa punya peran seperti apakah yang selama ini sudah kita lakukan bagi bangsa dan negara Indonesia kita ini, ya. Nah, oleh karena itu saya hari ini Tuhan kasih sebuah tema tentang, sebentar ya, ini bukan saya punya, jadi saya harus meraba-raba. Oke. Menembus awan gelap. Ya, menembus awan gelap. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya mencoba ingin masuk melalui sebuah pengalaman perjalanan saya naik pesawat. Kali ini terus lagi pesawat lagi dan pesawat lagi. Dan mungkin beberapa di antara saudara yang naik pesawat, saudara tentu mengalami masa di mana di dalam pesawat itu saudara seperti sedang naik kendaraan darat, ya. Ada goncangan, ada getaran, betul ya? Nah, itu masa-masa di mana pesawat sedang memasuki yang namanya awan gelap. Dan biasanya dalam perjalanan di awan gelap, saudara, itu seorang pilot memang harus benar-benar bisa melihat dan mengetahui dengan pasti serta punya komitmen yang kuat ketika ia menembus awan gelap di depannya itu. Apakah awan itu nanti akan dapat ia tembus dengan selamat atau sebaliknya awan itu akan menjadi penghalang sehingga pesawat mengalami trouble. Nah, itulah sebabnya penting buat seorang pilot, dan saya ingat waktu dari perjalanan, jadi saya waktu itu mau ke pelayanan di Palu, perjalanan naik pesawat, saudara dari Bandung itu mau transit di Makassar. Sebelum pesawat turun, tiba-tiba kami mengalami suatu turbulensi ya. Pesawat itu tiba-tiba kehilangan daya, sehingga pesawat itu tiba-tiba turun tak terkendali, saudara. Jadi turun cukup lama, saudara, dan ketika pesawat itu tiba-tiba turun, karena waktu itu saya jujur sedang tertidur pulas sekali di dalam pesawat itu, ya. Tapi tiba-tiba ketika pesawat itu langsung turun tiba-tiba, saudara, kehilangan tenaga, ya. Itu seluruh penumpang pesawat imannya bangkit, saudara. Ya, imannya bangkit. Tadinya tenang, senyap gitu. Ya, imannya tiba-tiba bangkit. Yang Kristen ada yang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, bahkan ada yang berbahasa roh dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang di seberang kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu ya. Jadi kita sempat turun cukup lama dan saya nggak sempat mengucapkan ketiga-tiganya, saudara, karena saya lagi tidur. Ya, jadi tapi saya kaget tangan saya membentur atap itu, saudara, bagasi atap itu. Ya, jadi kaget sekali, saudara, karena memang sempat turun agak lama, semua berteriak. Ya. Dan itulah saat dimana orang-orang tiba-tiba imannya bangkit. Dan memang kadang-kadang kita orang yang percaya pada Tuhan itu perlu dibawa ke tempat-tempat seperti itu supaya imannya bangkit. Ada amin enggak? Ya, itu perlu. Kalau saudara lempeng-lempeng terus, saudara di atas awan terus, ya, saudara nanti lupa mengucapkan haleluya, lupa mengucapkan puji Tuhan, lupa mengucapkan apa lagi? Ya, nah banyak, kenapa? Terlalu nikmat. Ya, nah maka kadang Tuhan memang izinkan kita masuk kepada awan yang gelap. Ya, nah tujuannya untuk apa kita masuk ke awan yang gelap? Supaya iman kita bangkit. Amin. Supaya imanmu bangkit. Sebab kalau saudara terus ada di atas awan, saudara nanti akhirnya akan lupa diri. Biasanya seperti itu yang terjadi. Maka dinamika hidup kita, Tuhan izinkan untuk kita berada di dalam awan-awan yang gelap. Amin. Ya, baik.
Tolong dibenerin lagi. Oke. Coba ini yang benar yang mana ini? Saya pencet semua malah terbang semua. Nah ini bedanya dengan saya punya. Jadi berbeda, kalau kita kiri kanan ini atas bawah. Kita nggak biasa yang atas bawah, biasanya kiri kanan saudara. Ya, oke. Ada ditampilkan lagi? Sampai bingung sudah bagian multimedianya. Ini bisa nggak di pendeta? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang kagak. Ya. Baik. Oke, kita baca dulu dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Dikatakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kitab Ibrani ini mencatat tentang tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, tokoh-tokoh iman yang begitu dahsyat, saudara. Dan di dalam Ibrani ini memberikan penjelasan kepada tokoh-tokoh iman ini mengatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Poin penting yang harus dicatat bagi orang percaya adalah tanpa iman saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Artinya memulai segala sesuatu itu harus dengan iman. Amin. Memulai segala sesuatu itu harus dengan iman. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya berpihak kepada Allah, orang beriman itu kan mengimani sesuatu, betul? Kita mengimani Allah, betul? Dan karena kita mengimani Allah, artinya kita berpihak kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita percaya, kita beriman kepada Allah, maka kita harus yakin Allah itu ada. Dan karena Allah ada, maka Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin berikutnya tentang jenis awan yang paling ditakuti adalah awan nimbus stratus yang membawa hujan lebat, dan yang paling mengerikan lagi adalah awan. Ini namanya orang Jawa bilang itu kami gretelen, saudara. Ya. Yang kedua lagi, apa namanya? Cumulonimbus, awan cumulonimbus. Ya, ini yang kadang membuat pesawat kehilangan tenaga, ya. Yang disertai petir. Nah, dalam banyak hal, awan gelap dipakai untuk melambangkan masalah, kesedihan, atau masa-masa berat, masa-masa sulit. Saya tidak tahu apakah saudara hari-hari ini sedang ada di dalam awan gelap atau sudah di atas awan gelap. Ya, melihat Indonesia, saya lebih memilih menilai Indonesia ada di awan gelap. Melihat keadaan dunia pada umumnya, secara keseluruhan dunia pun sedang berada di dalam awan yang gelap. Nah, sekarang adalah ketika kita sadar kita sedang di dalam awan yang gelap, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu kita sedang berada di dalam awan yang gelap, apa yang ada di dalam pikiran kita? Sering
dianggap sebagai tanda halangan berat atau bahkan tantangan hidup. Nah, sekarang jika kita sadar bahwa kita ada di dalam awan gelap, maka awan gelap ini bagi saudara, saudara jadikan apa? Sebagai halangan atau sebagai tantangan? Halo? Awan gelap yang saudara hadapi itu sebagai halangan atau sebagai tantangan? Yang benar. Saudara melihat Indonesia sedang ada dalam kegelapan. Bagi saudara, apakah ini merupakan halangan atau sebuah tantangan? Kalau itu kita jadikan halangan, artinya kita akan menghindarinya. Setuju? Jadi pilot, awan gelap, ambil sebelah jalur lain. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau saudara yang aduh, saya ada di awan gelap, lari saja, lari dari kenyataan. Ya, kenapa? Karena itu adalah halangan. Tapi jika itu saudara jadikan sebagai tantangan, maka inilah yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan. Setiap awan gelap yang menaungi hidup kita, itu harus kita jadikan sebuah tantangan. Amin. Nah, kalau itu kita jadikan sebuah tantangan, berarti orang berani menantang itu harus punya modal. Betul? Kita harus punya modal, saudara. Wah, awan gelap, saya nekat lewatin. Harus punya modal. Kalau kita tidak punya modal, namanya kita bunuh diri. Ya. Kita harus punya modal untuk dapat melewati awan yang gelap itu. Maka penting untuk kita yaitu tadi ketika pesawat kehilangan tenaga langsung diturbulensi saudara, ya, imannya bangkit, semua bahasa roh, ya bahasa apa lagi semua nggak tahu lah pokoknya, semua keluar saudara dan menyebut nama Tuhan, ya menyebut nama Tuhan, ya. Dan oleh karena semua menyebut nama Tuhan dengan caranya masing-masing, pesawat yang sudah kehilangan tenaga itu sudah semua naik lagi. Gitu saudara. Rasain belum? Saya doain nanti kalau naik pesawat rasain. Saudara. Itu rasanya akhirnya benar-benar saudara, itu trauma saya. Ya. Sampai tugas ke Malang, udah dipesenin pesawat, saudara enggak, batalin. Saya bilang, kenapa? Saya mau naik kereta saja. Ya, saking ini saudara serius itu. Ya memang, ya kalau sudah ada di sono itu saudara, ya terus jatuh, risiko hidup itu minus. Gitu ya, minus kalau di sana. Kalau di kapal setidaknya kita nyari, ini masih kemungkinan, masih ada 0,0 sekian persen di pesawat di laut masih peluangnya ada. Tapi di sana saudara, ya toh, ya saudara, ya toh, gitu ya, sakit kali saudara. Itu sudah lupa segalanya kecuali yang diingat Allah, ya. Nah, imannya bangkit. Nah, jadi makanya kalau Tuhan izinkan kita ada di awan yang gelap, bersyukur saudara. Amin. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara, ya. Nah, iman yang berkenan kepada Allah adalah iman yang bukan sekedar percaya, tapi iman yang mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, dan apa yang sulit menjadi mudah. Itu iman. Itu iman. Iman itu harus bisa merealisasikan apa yang tidak ada menjadi ada. Mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu iman. Ya, itu iman saudara. Oleh karena itu kita tidak bisa langsung berkata, saya beriman. Mari kita buktikan.
Apakah iman kita ini sudah sanggup mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan apa yang sulit itu akhirnya menjadi mudah. Dan iman seperti itulah yang seharusnya dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka bagaimana Tuhan membangkitkan orang-orang yang punya iman seperti ini adalah ketika engkau ada di dalam awan gelap. Yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan tahu bagaimana cara membangkitkan imanmu, maka Tuhan meletakkan kamu ada di awan yang gelap. Dan di awan yang gelap inilah imanmu benar-benar akan dibuktikan. Apakah engkau sanggup mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin? Apakah engkau sanggup mengubah apa yang tidak ada menjadi ada? Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tetapi justru disitulah letaknya. Kita dinaikkan imannya. Ayo bangkitkan imanmu. Ya, bangkitkan imanmu. Imanmu gak akan bangkit ketika engkau dipenuhi dengan harta kekayaan. Imanmu gak akan bangkit ketika engkau dipenuhi dengan kesukacitaan atau kegembiraan. Tapi imanmu akan bangkit ketika engkau ada di awan-awan yang gelap. Dan ketika engkau ada di awan-awan yang gelap, satu tujuan. Kamu harus dapat menembus awan itu. Sebab apa? Di atas awan itu ada cahaya terang. Amin. Di atas awan yang gelap itu ada cahaya terang. Itulah tujuannya. Maka itu saudara harus menembus awan yang gelap yang sekarang ada di dalam kehidupan. Lalu apa reaksi kita ketika kita sedang berada di dalam awan yang gelap ini? Saya ingin mulai aja, saudara perhatikan baik-baik. Ya, kesulitan dan penderitaan adalah media penghantar iman. Bersama-sama, 3, 2, 1. Kesulitan dan penderitaan adalah media penghantar iman. Jadi ketika kita berada di dalam awan yang gelap, kita berada dalam penderitaan dan kesulitan, justru disitulah Tuhan ingin menampilkan saudara imanmu dengan suasana dan keadaan seperti itu, maka imanmu itu akan bangkit. Karena apa? Kesulitanmu, penderitaanmu adalah penghantar imanmu. Amin. Jadi dengan kesulitan yang ada inilah kita dibawa untuk naik iman kita. Tumbuh iman kita, bangkit iman kita. Tadi udah nyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, saya usul nih sama Eva, kalau pas lagi nyanyi itu, suruh berhadapan-hadapan. Biarlah roh. Nah, jadi saling memotivasi. Lagu itu untuk memotivasi. Ya, biarlah rohmu menyala. Dari mulai awal sampai ref itu semua lagu motivasi. Untuk siapa? Untuk sesama saudara. Gitu ya. Jadi ayo berhadapan-hadapan, biarlah rohmu, suami istri ada berhadapan, orang tua sama anaknya, teman satu dengan yang lain, pelayan-pelayan berhadapan, biarlah rohmu, jangan memble, gitu umpamanya ya. Jadi supaya tetap bergairah saudara ya. Nah jadi perhatikan baik-baik, tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11, pembahasannya selalu dimulai dengan kalimat apa? Karena iman. Perhatikan, semua tokoh-tokoh Alkitab di dalam Ibrani dimulai dengan kata karena iman. Artinya gini, semua mulai dari mereka yang berhasil menembus berbagai macam tantangan dan rintangan yang ada, semua dimulai dari karena iman. Ya. Kalau saudara itu renungkan Ibrani 11 itu, saudara akan dibuat kagum-kagum gitu loh. Iya ya, dimulai dari iman. Dan saudara, iman itu tidak serta-merta, oh aku jadi Kristen lalu dianggap beriman. Belum. Ya, aku dibaptis sudah beriman. Belum. Iman itu harus merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi ada, itu iman. Bukan sekedar percaya.
bukan sekedar beragama, bukan sekedar jadi Kristen. Ya. Maka ketika kita ada di dalam kesulitan, hendaknya kita sadar kesulitan ini harus menjadi penghantar bangkitnya iman saya. Amin. Amin. Halo, semua kayaknya nggak ada yang mengalami kesulitan hari-hari ini. Ya, jemaat Lembang ini kelihatannya fine-fine saja nih kelihatannya ya. Puji Tuhan ya, bersyukur saya kalau di sini semuanya baik-baik. Tapi saya ingin kasih tahu Bapak Ibu Saudara, satu saat saudara akan ada di dalam awan itu. Ya, jadi kalau sekarang ini saudara sedang ada di atas awan, saya kasih tahu, satu saat saudara akan ada di tengah-tengah awan itu. Ini bukan nubuatan, itu dinamika hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan izinkan itu saudara, supaya bangkit iman kita. Maka ketika kita sedang ada di tengah awan yang gelap, izinkan awan itu menjadi penghantar imanmu untuk bangkit. Ya toh, lagi tidur pulas, dalam nama Yesus salah. Bangkit imannya saudara. Ya, ini yang dibutuhkan saudara. Ya, karena orang kalau sudah asik dengan kehidupannya, ya cenderung lupa diri, lupa daratan dan lupa segalanya. Ya, oke. Iman membuat orang percaya melihat. Kenapa sudah di sini ya? Ya, iman membuat orang percaya melihat upah kekal di masa depan yang jauh lebih besar daripada penderitaan jasmani sesaat di bumi. Nah, saudara, iman memampukan kita ketika iman kita bangkit, iman kita itu akan memampukan kita untuk melihat apa yang ada di depan kita. Di atas awan ini ada cuaca cerah loh. Di atas awan gelap ini ada cuaca yang terang benderang loh. Di atas awan ini cuacanya bagus banget loh. Walaupun kita sedang ada di bawah, kita sedang ada di dalam awan itu sendiri. Tetapi karena kita punya iman, kita ingin di atas awan ini ada cuaca cerah. Nah, ini yang dibutuhkan. Orang beriman dia akan melihat jauh ke depan. Bukan yang dilihat apa yang sedang terjadi. Aduh, kok kayak gini jadi orang Kristen. Bukan. Yang dilihat jauh ke depan. Makanya Paulus katakan, penderitaanmu saat ini tidak melebihi daripada sukacitamu, kemuliaanmu yang akan datang. Jadi yang dilihat yang di depan jauh sana. Punya visi yang jauh sana. Kalau imannya tapi orang yang imannya tidak bangkit di tengah awan yang gelap. Aduh, Tuhan gimana sih, ada enggak sih? Tuhan ini dengar doa saya enggak sih? Aku sudah setia melayani, aku sudah setia ke gereja, segalanya saya ikuti. Kok kayak gini sih? Nah, ini orang yang tidak menjadikan awan hidupnya itu sebagai penghantar iman. Dia tidak bisa lihat apa yang ada di atas. Amin. Ya. Kalimat karena iman dalam Ibrani 11 berhubungan erat dengan pembuktian melalui ketekunan, menanggung kesulitan, penderitaan, serta ujian berat tanpa menyerah pada keadaan dunia. Iman itu dibuktikan, bro. Ya, iman itu bukan sekedar diucapkan. Iman itu harus dibuktikan di awan yang gelap. Dan tapi juga bukan berarti saudara lalu mencari ujian sendiri. Aku mau buktikan imanku kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa aku kebal. Lalu saudara ambil pisau, potong leher saudara, mati. Ya, bukan begitu saudara pembuktiannya. Pembuktiannya adalah ketika Tuhan taruh kita di tempat awan yang gelap. Nah, di sana imanmu bangkit enggak? Awan gelap itu saudara jadikan penghantar iman atau saudara jadikan penghalang iman? Iman bukan sekedar jalan keluar dari masalah, melainkan juga kekuatan untuk tetap taat di tengah penderitaan. Nah, saudara, jadi pembuktiannya bukan kita sekedar nyari jalan keluarnya, tapi justru di sana kita mendapatkan kekuatan.
ketika iman kita bangkit, kita kuat menghadapi awan gelap itu. Kita kuat entah berapa lama awan gelap itu terjadi. Kita terus kuat, kita tetap terus punya pengharapan. Kita terus yakin bahwa di balik awan gelap itu ada cahaya terang. Ya, Pak, tapi masuk lama bertahun-tahun. Lah emang bangsa Israel di awan gelap berapa tahun? 40 tahun saudara di awan yang gelap. Keluar dari tanah Mesir tidak tiba-tiba langsung dapat awan yang cerah. Ya. Dia hadapi awan gelap 40 tahun lamanya. Emang kagak lama 40 tahun? Lama. Ketika Daud dinubuatkan untuk menjadi raja, ditabiskan menjadi raja. Hampir kurang lebih 18 tahun. Daud bergumul untuk akhirnya tergenapi. Dia ada di dalam awan yang gelap. Jadi mau cepat atau tidak, pertama bergantung pada kita. Yang kedua kepada waktunya Tuhan. Ya, Tuhan punya waktu kapan kita dapat menembus awan gelap tadi. Yang kedua, di dalam awan gelap, iman bercahaya dalam kegelapan. Nah, saudara, jadi ketika ada awan gelap, seharusnya orang punya iman, imannya ini yang bercahaya. Seperti matahari, seperti bulan, seperti lampu yang memberikan penerangan dalam perjalanan kita di dalam awan yang gelap tadi. Itu sebabnya saudara, saya ambil dari kisah Nuh ini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, ketika Nuh dipanggil, Nuh bikin bahtera. Nuh orangnya taat, siap Tuhan. Langsung Nuh siap-siap saudara. Saya mesti bawa kayu nih ke Saguling, Danau Saguling. Yaitu bawa kayu mungkin ke Pangandaran sana, ke laut di Pangandaran pantai. Atau kemana yang dekat sini. Sini jauh semua sih ya. Gitu. Dan ketika Nuh sedang mempersiapkan itu semua untuk dibawa ke perairan saudara. Tuhan bilang, enggak. Kamu bikin bahteranya di atas gunung Tangkuban. Saudara masuk akal enggak? Tuhan, ini telinga saya yang konslet atau cara pikir saya yang salah? Bikin bahtera. Bahtera itu kan untuk di perairan. Tapi kok bikinnya di atas gunung? Sudah di atas gunung, musim kemarau pula. Seperti sekarang ini. Ya. Musim kemarau pula. Tidak masuk akal. Dan saya ingin kasih tahu kepada ibu saudara begini. Ketika engkau ada di dalam awan yang gelap, saya kasih tahu. Ya. Tuhan mau imanmu itu bercahaya. Menerangi sesuatu yang Tuhan sedang rancang dalam hidupmu. Gitu loh. Ya. Nah, Nuh juga demikian. Dia dengan imannya itu, ya, imannya bercahaya, lalu taat melihat jauh. Yang enggak masuk akal tadi. Nih, yang enggak masuk akal tadi. Nah, kalau saudara imanmu bercahaya dalam kegelapan, di dalam awan tadi, saudara akan dituntun kepada langkah-langkah apa yang akan saudara jalani. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Oh, saya harus melangkah lewat sini supaya enggak kesandung. Saya lewat sini supaya aku enggak ketabrak. Saya harus begini, saya harus begini. Itu kalau orang diterangi imannya itu seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat jauh di depan. Walaupun kadang memang enggak masuk akal. Dan memang senang Tuhan itu main-main dengan yang enggak masuk akal. Sepakat saudara? Kalau pengalaman hidupmu selama ini hanya masih yang masuk akal. Saudara belum sesuatu. Saudara belum sesuatu. Saya kasih tahu. Ya. Kenapa?
karena bersama dengan Tuhan itu Tuhan mau senang main-main dengan hal yang tidak masuk akal. Kenapa Tuhan senang dengan yang main-main yang gak masuk akal? Untuk membuktikan bahwa Allah itu berkuasa. Gitu loh. Ya. Nah kalau kita masih yang masuk akal, saudara, kemahakuasaannya ada di mana? Orang sama dengan manusia jadinya. Tapi ketika Tuhan ngajak main dengan hal yang tidak masuk akal. Bikin bahtera di atas gunung, ya no. Ya Tuhan. Saudara jalan, walaupun gak masuk akal. Serius, saudara. Rasanya, ya. Ketika Tuhan melalui almarhum Pak David, gembala pembina kita di Bandung, utus saya kepada Larang. Serius saudara, itu gak masuk akal. Serius itu, gak masuk akal. Ya. Pertama, Pak David gak pernah bilang jumlah jemaat yang ada di Padalarang itu berapa. Ya. Pokoknya hanya Tuhan, kamu menggantikan ini di Padalarang. Ya Tuhan. Dan tahu saudara, waktu saya pertama datang, naik sepeda motor dulu, yang sepeda motor gede itu. Ya, saya sendirian pertama kali. Wah, berpikir, karena dulu pernah khotbah di Padalarang itu, jemaat kurang lebih sekitar 40 sampai 50 orang. Ya toh, di gedung Pusdikaf. Udah nyampe di sana saudara, teman-teman musik dari Bandung, waktu itu WL-nya Koapang. Ya, udah siap standby di sana. Wah, sudah. Ibadah jam 8 dimulai. Dan jam 8 itu pula tidak seorang pun hadir duduk di tempat ibadah. Pak Abang bilang, Pak mau dimulai enggak? Ya mulai aja, ini kan ibadah gereja. Tapi kan enggak ada orang. Saya kasih tahu. Serius saudara, tanyain itu timnya Pak Abang itu yang ke sana. Kan enggak ada orang. Ya udah anggaplah saya orangnya. Jadi ya saudara, Eva ngalamin enggak kalau pimpin pujian enggak ada orangnya, kira-kira perasaannya gimana? Ini yang main musik ini, gimana rasanya? Ya. Beberapa minggu setelah itu, saya pernah marahin anaknya Pak Ruby Dirgantara, Victor. Kenapa? Ya itu tadi, saya memahami, saya pernah main musik saudara, saya memahami, jadi karena enggak ada orang saudara, main keyboard ini. Saya dongkol banget saya saudara. Ini untuk Tuhan tapi kok kayak gini. Selesai ibadah saudara, langsung saya sikat. Ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Siapa waktu itu ini? Pak, itu anaknya Pak Pendeta Ruby Dirgantara. Jangankan anaknya, Pak Pendeta Ruby Dirgantara berani saya kalau dia macam-macam. Gak ada orang saudara. Berapa bulan, kan Eva gak tahu sempat tugas di Padalarang gak waktu awal-awal saya di sana. Benar-benar gak ada orang saudara. Ya. Sampai saya datang akhirnya kepada David, Pak David, boleh gak saya sambil buka juga di Cimahi? Dulu saya ketua FA di Cimahi, Family Altar. Anggota saya sudah 78 orang. Nah ini lebih banyak anggota FA daripada gereja. Ya toh? Maka saya bilang kepada David, boleh nggak saya juga buka aja di Cimahi? Karena orang-orang sudah siap jadi gereja. Puji Tuhan, saudara. Pak David menjawab dengan luar biasa. Tidak. Kamu fokus di Padalarang. Nanti kalau Padalarang udah bisa ditinggalkan, bisa berkembang, kamu buka di Cimahi. Hari kakak ada orang mau berapa lama? Pokoknya saya, apa ada orang berapa lama? Saudara. Itu saya benar-benar di dalam awan yang gelap, saudara. Hari-hari saya hanya memanggil nama Tuhan. Tuhan, benar enggak saya ini di Padalarang? Saya ini ditempatkan oleh Tuhan atau dibuang sama Pak David?
Saya ngobrol sama teman full timer, ngobrol beberapa hamba Tuhan. Ya, ada yang menguatkan iman saya, tapi juga ada yang menjatuhkan iman saya. Kamu dibuang. Saya berdoa terus saudara. Ya, sampai akhirnya tengah malam Tuhan memperdengarkan Yesaya 60 ayat 22. Itu kuncinya sampai saat ini. Itu kuncinya saudara. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Kemarin kami terusir dari tempat ibadah. Jadi kita tempat ibadah udah pindah lagi ya Pak. Ya, kita dapat tempat ibadah di depan X-Giant saudara. Kita pikir ya udahlah, pokoknya kita ini beresin yang penting bisa untuk ibadah. Tapi jujur kaget saudara, waktu sudah diselesaikan. Jadi ini tim pembangunan saya yang ngurusin. Jadi saya hanya angkat tangan dan berdoa saja tugas saya. Tim pembangunan beresin semua. Wah kaget saya saudara. Ayo dia pas potong pita masuk saudara. Wow. Megah begini, tempat kita sekarang itu megah sekali saudara gereja kita. Ya, kapasitas di atas 200 orang. Syukur-syukur ya nanti pendalaran 200.000 ya. Ini keproses yang kebablasan yang bisa menjadi nyata. Ya, di atas 200 orang saudara. Wow, keren sekali saudara. Ya, belum pakai Videotron. Saudara masih tapi wah keren pokoknya sekarang. Ya, dan Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa. Ya, beri tepuk tangan deh boleh Tuhan ya. Baik. Nah, jadi ketika kita ada dalam kegelapan, biarkan imanmu bercahaya menuntunmu. Ya. Jangan ini ya dikatakan ketaatan dan keintiman Nuh kepada Allah menjadi cahaya dalam ketidaktahuannya mengenai peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, kita belajar dari Nuh. Banyak hal yang kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kalau iman kita bercahaya, di sana membuat kita dituntun kepada hal-hal yang belum kelihatan tadi. Tapi itu akan terjadi dan terrealisasi. Ya, iman yang teguh akan tetap bersinar dan memberikan pengharapan di tengah masa-masa sulit. Kegelapan masalah atau penderitaan tidak akan pernah bisa memadamkan kekuatan terang rohani tersebut. Nah ini ciri-ciri orang beriman seperti ini. Gak gampang putus asa, rohnya tetap menyala saudara. Ya sesulit apapun, semenderita apapun, rohnya tetap menyala-nyala. Ya, jangan dikit-dikit, aku nggak mau melayani lagi, Kenapa nggak melayani? Pak Disen nggak pernah mau nanya saya kalau salaman ngelihatnya ke sebelah kanan. Padahal aku di sebelah kiri. Ya, ini iman-iman begini mah tumbang yang begini saudara. Imannya nggak akan naik saudara. Ya. Dan ketika ada di dalam awan gelap, orang-orang seperti ini biasanya isinya apa? Mengeluh, menggerutu dan mengomel. Di sini nggak ada ya? Halo? Gak ada ya? Kalau lagi di awan gelap gak ada yang ngomel, ngerutu, ngeluh, gak ada ya? Gak ada ya? Paling-paling datang kepada Pak Gembala, Pak doain, saya sedang menderita. Terakhir. Oke, ya kita baca, 3, 2, 1. Berintegritas dan bertanggung jawab. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bahwa awan gelap yang ada pada kita itu seizin Tuhan. Perhatikan. Dengan tujuan tadi apa? Untuk menaikkan iman kita. Amin. Nah oleh karena itu kita harus bertanggung jawab dan berintegritas ketika kita di awan yang gelap tadi. Itu kepercayaan Tuhan loh. Halo? Kita di awan gelap itu kepercayaan Tuhan. Jadi walaupun kita di dalam awan yang gelap, kita harus tetap berintegritas dan bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata apa? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa apa? Mereka ternyata dapat. Nah ini orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Ya.
yang sedang menghantui kehidupanmu, yang sedang menghalangi hidupmu hari-hari ini, perhatikan baik-baik. Itu kasih karunia Tuhan. Anggap saja itu ujian. Amin. Ya Pak Rudi ya. Pak Rudi kemarin ikut ujian. Berdebar-debar saudara. Tapi lulus aman aja. Lulus Pak, tenang aja Pak. Wih Pak Santoso tahu. Percayalah. Ya. Saudara, anggap saja itu ujian. Ya kita dikasih soal. Kasih tantangan. Lewatin itu dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Jadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Karena itu kepercayaan dari Tuhan. Next. Hamba yang berintegritas dan bertanggung jawab adalah pribadi yang jujur, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta siap menanggung segala amanah tugas dengan tulus. Ya. Itu orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita dipercaya oleh Tuhan, hal yang kecil saja sudah nggak bisa dipercaya. Sulit untuk Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar, saudara. Ya. Maka tunjukkan integritasmu, tunjukkan tanggung jawabmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setidak-tidaknya karunia iman itu harus lebih daripada orang lain. Ya. Oke. Tuhan memberikan promosi dan tanggung jawab atas urusan yang lebih besar sebagai penghargaan dan mengundangnya secara langsung untuk ikut menikmati keberhasilan bersama tuannya. Orang yang berintegritas dan bertanggung jawab akhirnya mendapatkan hadiah, mendapatkan poin reward, mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil dari Tuhan. Kepercayaannya ditambahkan oleh Tuhan. Ini hambaku dapat kupercaya, tambahin lagi. Tambahin dapat dipercaya, tambahin lagi. Ya, amin saudara. Ya. Maka jadilah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kalau sudah diberkati Tuhan, ada bagian Tuhan, apa itu namanya? Yang bagiannya Tuhan, kalau kita sudah diberkati Tuhan, yang tiap bulan itu loh, jangan pura-pura nggak tahu toh. Halo, apa? Nggak pada denger saya Apa? Wah, cuman yang di depan. Halo di belakang, apa yang tiap bulan itu? 1, 2, 3, 4. Ya. Itu tanggung jawab. Orang yang berintegritas bertanggung jawab mengembalikan persepuluhan sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara akan ditambah-tambahkan kepercayaan oleh Tuhan. Saya kasih tahu itu. Tuhan tambah-tambahkan. Percaya dah. Firman Tuhan gak akan pernah bohong. Ya. Kalau engkau punya integritas, engkau bertanggung jawab terhadap berkat Tuhan. Apa yang Tuhan mau dikembalikan, kembalikan itu seutuhnya. Tuhan tambah-tambahkan. Bisnismu diperbesar, usahamu diperbesar, kerjaanmu kau akan dipromosikan. Amin. Ya, maka lakukan itu. Sebab firman Tuhan berkata apa? Kita baca bersama yang terakhir, 3, 2, 1. Maka kata tuannya itu kepadanya, apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Boleh beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mau ditambahkan lagi kepercayaannya oleh Tuhan? Jadilah hamba yang berintegritas dan bertanggung jawab. Sekalipun engkau ada di dalam sebuah kegelapan. Ya,
Saya tutup dengan sebuah kesaksian terakhir, saudara. Ketika kami akhirnya mendapatkan surat cinta dari town management untuk pindah dari tempat ibadah yang kemarin, yang di sekolah itu, saudara. Jujur bagi kami, khususnya saya, adalah sebuah pergumulan berat. Saya harus kemana? Kontrakan ruko, saudara, itu rata-rata per tahun itu di sana sekitar 270 juta. Duit dari mana saya dapat? Dari waktu ke waktu semakin mepet, saudara, udah gak tahulah gimana. Saya ajak tim panitia pembangunan, kita berdoa. Ngandalin jemaat gak mungkin juga, ya toh. Bukan membatasi, saudara, bukan. Rasanya sulit, mereka sudah berjuang dengan janji iman, dengan kita punya aksi mengumpulkan sampah daur ulang, kita punya aksi basar tiap bulan itu 2 kali, ya itu kan ada masuk tapi nggak seberapa kalau dibandingkan dengan untuk itu. Tiba-tiba Tuhan luar biasa, kirim orang sekeluarga, saudara, berjemaat. Dia datang pertama kali ibadah, langsung nemuin saya, Pak, kami mau berjemaat di sini. Oh ya, puji Tuhan. Baik, Pak. Besoknya langsung telepon, Pak, dengar-dengar gereja mau pindah ya tempat ibadahnya. Iya, tapi belum dapat karena kita masih banyak sekali. Pak, udah akhirnya, saudara, kita diajak ketemu dengan town management, lalu melakukan negosiasi dengan yang di X-Giant, gedung X-Giant itu, saudara. Udah Pak, Bapak nggak usah pikirin, biar kami dengan tim yang akan melakukannya. Bapak bantu aja kami semua dalam doa. Saudara, mereka yang melakukan itu semuanya. Ya. Mereka itu semua yang menjalankan, saudara. Laporan yang disampaikan kepada saya untuk renovasi semuanya itu habis sekitar 300 lebih. Habisnya. Megah sekali, saudara. Saya ketemu masuk, aduh Tuhan Yesus terima kasih. Di tengah-tengah awan yang gelap, kita berhasil menembusnya. Dan kita melihat pembukaan pertama kemarin, saudara, ada pertemuan Perwil, hamba-hamba Tuhan di Perwil 1, saudara. Semua datang ke sana. Wah, ini mah sudah gereja beneran. Ya siapa yang bukan yang bilang pura-pura, ini memang gereja kan untuk ibadah. Ya, jadi sampai beberapa, wah ini mah lebih megah dari Baranang Siang. Jangan ngawur loh, ini di desa Baranang Siang. Tapi keren sekali, saudara, memang saya harus akui itu ya. Jadi puji Tuhan, saudara, lihat bahwa kadang-kadang memang yaitu tadi Tuhan izinkan kita di awan yang gelap. Tapi bagaimana kita menembus awan gelap itu tadi yang penting. Amin. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari silakan main musik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang ada di dalam awan yang gelap, pegang baik-baik. Saya tidak tahu awan gelap seperti apa yang kau sedang alami, tapi saya ingin katakan kepada saudara, itu kasih karunia Tuhan untuk membangkitkan imanmu. Awan gelap dalam rumah tanggamu, dalam keuangan, bisnis, usaha. Awan gelap karena anak-anakmu, awan gelap dalam keluargamu, dalam hubungan suami istri. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Itu kasih karunia Tuhan untuk membangkitkan supaya imanmu bangkit, supaya imanmu tumbuh. Sebab itu jadikan awan gelap itu sebagai penghantar bangkitnya imanmu. Dan biarlah di dalam awan yang gelap itu imanmu bercahaya untuk menuntun engkau melangkah lebih jauh lagi. Dan teruslah engkau berintegritas dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak pernah lalai.
apa yang sudah Tuhan sampaikan pasti tergenapi dalam hidupmu. Uriala patakaya shala barala barala barala. Kirala patakarala barala 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 barala. Oh syarala barala 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 barala. Engkau yang ada di dalam awan gelap, bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Mari mampukan engkau melihat bahwa di atas awan gelap itu ada cerah. Ada awan yang cerah, yang terang benderang, yang akan engkau lewati. Korabasyataka barala 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 barala. Korabasyantala barala 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 barala.